Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil عبادة أوصيكم وإياي بتقوى الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kembali kita bisa bersama-sama di tempat ini, di majelis ini, di masjid yang Allah mudah-mudahan berkahi semua kita semua di pertemuan ini. Salawat dan salam mari kita sampaikan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau semuanya. Baik, teman sekalian yang dirahmati Allah, kita lanjutkan di ayat ke-100 ya, surat An-Nisa. Kita merujuk tafsir Jalalain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man dan barang siapa yuhajir yang dia berhijrah fi sabilillah, di jalan Allah, yajid fil ard, dia temukan di bumi muragaman, tempat hijrah, kathira yang banyak, wasa'ah dan luas. Wa may yahruj, barang siapa yahruj yang dia keluar min baitihi, dari rumahnya, muhajiran, dia berhijrah ilallah wa rasulih, dia hijrah untuk Allah dan Rasulnya. Summa, dan kemudian yudrikhu menemukan bagi dirinya al-mauta, kematian. Faqad, maka waqa'a, datang ke dia ajruhu, pahala bagi dirinya Allah, dari Allah, wa kana Allah, dan punya Allah ghafurur rahim, Maha mengampun dan Maha Rahim, penyayang. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, ini masih lanjutan dari beberapa ayat sebelumnya berkaitan tentang kewajiban hijrah. Ya, kewajiban hijrah dari mana? Makkah ke mana? Ke Madinah. Ya. Dari Mekah ke Madinah. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat menghukumi sebuah kezaliman kepada orang-orang Mekah yang tidak mau hijrah dengan kemampuan hijrah. Ya. Dia diperintahkan hijrah, dia punya kemampuan hijrah tapi tidak hijrah. Ini kezaliman. Namun kemudian ada yang dikecualikan. Ya. Illal mustad'afina, kecuali orang-orang yang lemah, yang teraniaya, yang nggak bisa untuk pindah, baik secara fisik maupun secara dana, tidak tahu arah kemana, mustad'afin, ya dia lemah, dia nggak bisa hijrah, maka dia dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita lanjutkan. Wa man yuhajir fi sabilillah, barang siapa yang dia berhijrah, ini bagaimana pahala, ya, bagaimana balasan dari Allah bagi orang yang hijrah itu. Ya, dan ingat ya, hijrah ini konteksnya konteks sangat berat nih.
dari Mekah Madinah itu, kalau kita bapak ibu semua baca konteksnya, itu berat, ya. Berat meninggalkan kota Mekah. Seperti kita misalkan meninggalkan Aceh misalkan untuk tidak kembali, itu kan sulit ya. Kalau kembali lagi ya itu lainnya, kalau orang kerja ya. Tapi meninggalkan tempat dan dia tidak kembali itu sulit. Apalagi ada anak, ada istri, ada apa? Harta benda kita yang harus kita tinggalkan, itu sulit. Dan ini di ayat-ayat ini sebetulnya gambaran ya, bagaimana orang bisa meninggalkan negeri karena agamanya. Wa may yuhajir, siapa yang dia berhijrah fisabilillah, yang karena Allah, berhijrah karena Allah. Ya. Fil ardi, yajid fil ardi, maka dia akan menemukan di bumi muragam itu tempat ya, tempat perlindungan. Dia menemukan tempat perlindungan ya, katsira, yang banyak. Ya, kemudian wasa'ah, dan luasnya rizki. Nah, ini jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk orang didorong untuk hijrah. Ya, didorong untuk hijrah. Yang pertama apa tadi? Adanya tempat. Yang kedua, Allah jamin rezeki. Ya, Allah jamin tempat dan rezeki. Dan kita bisa lihat di masa sekalian, sahabat-sahabat yang hijrah datang ke kota Madinah, itu memang ya inilah namanya ketentuan Allah. Mendapatkan masyarakat terbaik. Kalau Bapak baca sejarah Ansar itu sebelum Islam mereka itu suka apa itu? Gontok-gontokan tuh. Mereka suku yang suka gontok, suka ribut. Itu apa? Berantem. Aceh juga sama. Sebelum Islam masuk, Aceh juga suka gontok-gontokan. Ada kerajaan Pedir dulu di mana? Di sini. Itu ribut juga dengan Aceh Raya itu. Bahkan terus kan masih juga ada bahasa-bahasa negatif. Ya. Biasa konflik itu. Sebelum Islam di Aceh juga konflik. Sering ribut. Ya, antara raja-raja kecil di Aceh sebelum Islam. Nah, di Madinah ini orang Ansar juga sama. Ya, mereka sering konflik, sering ribut. Tapi ketika Islam masuk ke jiwa-jiwa mereka, Masya Allah ya, berubah tuh. Kecintaan sesama itu lebih kuat. Maka orang mereka kan tidak kenal nih siapa? Orang-orang yang hijrah ke negeri mereka, orang-orang muhajirin, orang-orang yang Mekah ini kan nggak mereka kenal. Ketika datang, ya, ke mana? Ke Madinah, Nabi mengatakan apa? La yu'minuna ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ini dan hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Kata Nabi, di tengah orang-orang Ansar ketika menerima kedatangan orang-orang Mekah ini, tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai kalian mencintai saudara kalian sebagaimana diri sendiri. Ya, la yu'minuna ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Enggak beriman sampai kalian mencintai saudara yang datang dari Mekah ini seperti kalian mencintai sendiri. Dan ada hadis lain riwayatkan Imam Muslim. La yu'minuna, kalian tidak beriman. La yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga kata Nabi, hatta
yu'min. Sampai kalian beriman. Lihat. Tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Syarat pertama. La yu'minuna, kalian tidak beriman hatta yuhibbu. Perhatikan hadis ini. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Nih coba, saling cinta enggak ini? Pak dia. Saling cinta apa bahasa Aceh? Pak, saling cinta apa bahasa Aceh? Saling mencintai apa? Sama ya. Saling mencintai enggak itu? Walaupun para ulama mengatakan ini kesempurnaan maksud. Ya. Tidak sempurna keimanan seorang itu sebelum dia saling cinta sesama kaum muslimin, memberikan apa yang dia cintai. Ini terpatri kuat kepada orang-orang Ansar. Ya. Terpatri kuat. Bahkan ada kisah kan Abdurrahman bin Auf ya, datang ke seorang sahabat Ansar. Ya, kemudian sahabat Ansar ini menawarkan apa yang dimiliki, bahkan sampai istrinya kan nggak ada dalam sejarah model kayak gitu. Nah ini ya, apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yajid fil ard muraghaman katsira wa sa'ah, ya, dan rezeki yang banyak. Kebetulan Ansar ini hebat. Saya lihat kenapa Aceh itu menjadi tujuan juga Rohingya, karena Aceh juga hebat. Orangnya Aceh ini dikenal memang mudah berderma, dikenal. Ya, saya bukan hanya di Jawa, ya, itu di mana tempat dikenal Aceh ini. Orang yang mudah apa? Melakukan kebaikan, dikenal ya. Mudah sekali memberikan. Maka di Aceh ini masjidnya pun tidak ada pintu aslinya ya. Nah, sekarang kan gara-gara panas saja tertutup semua kan, apa itu dikunci, itu gara-gara kemecup. Kemecup pencuri. Aslinya Aceh itu seperti Masjid Al-Qurban, nggak ada begitu, nggak ada pintu, nggak ada jendela, itu asli. Masjid di Aceh modelnya seperti itu, dan sejak Iskandar Muda nggak ada pintu. Pokoknya yang tuh siapa yang datang nggak masuk, nggak ada. Cuma gara-gara celeng lah akhirnya dikunci, ya kan? Gara-gara celeng, makanya celeng jangan taruh di tengah. Nah, karena memang masjid ini seperti Masjid Nabawi itu nggak dikunci dulu ya. Nggak dikunci karena memang nggak ada apa-apa di masjid. Ya, bagi orang yang mau tidur biasanya dikasih serambi, ya serambi, dikasih apa serambi ya, nanti istirahat di situ. Nah, saya ada serambi di masjid Kabanjaya, kalau di Karo itu memang lantai bawahnya khusus untuk orang istirahat, mau Islam kayak mau Kristen kayak bisa tidur di situ. Kemudian ada air gratis. Ya, ada kulkas yang isi ada air, kemudian ada bacaan, siapa yang mau ngasih makanan taruh di situ, siapa yang mau ambil juga boleh. Ini dasar. Ya. Nah di Madinah Ansar seperti itu, memberikan sesuatu terbaik bagi orang-orang yang datang ke kota Madinah. Baik, kita lanjutkan. Wa may yakhruj, siapa yang keluar? Ya, keluar. Min baitihi, dia keluar dari rumah. Muhajiran, yang dia berhijrah ilallah wa rasuli, untuk Allah dan Rasulnya. Summa yudrikumul maut, kemudian dia meninggal. Fitori kan dijelaskan oleh Imam Asy'uti. Fitori kama waqa'a, dia meninggal di jalan, seperti meninggalnya Jundub bin Dumrah. Ini seorang sahabat yang sudah rentak ya,
yaitu dari Bani Lais, orang Makkah. Beliau usia 85 tahun. Beliau tertinggal hijrah. Nabi lebih dulu, Abu Bakar lebih dulu, Umar lebih dulu, Utsman lebih dulu, Khalid bin Abdurrahman bin Auf lebih dulu, Ali duluan, semua sudah pergi menuju Madinah. Beliau usia tua ini, beliau belum berangkat hijrah. Dan beliau secara syar'i dapat udzur sebenarnya untuk tidak hijrah karena udah tua. Ingat perjalanan Mekah Madinah itu 500 kilometer, bukan sini Medan, jaraknya ya bukan sih, tapi perjalanannya, jangankan dulu, sekarang aja bisa lihat ya, sekarang aja bisa lihat, itu kan padang pasir semua kan, kalau kita dari Mekah ke Madinah kan, itu kan padang pasir. Kalau sekarang ada masjid jalannya, masjid apa tuh yang ada jualan, ada masjid untuk persinggahan. Dulu nggak ada, panas, jalan kaki. Yang punya unta naik unta. Kebanyakan jalan kaki mereka. Bayangkan berapa hari? 14 hari. Nabi 2 minggu di jalan. Ini orang tua. Namun dia rindu, ya Allah. Ya. Dia rindu. Ya. Dia rindu untuk hijrah. Terbayang bagaimana sholat bersama Nabi di kota Madinah. Ya, di lingkungan yang menarik di situ. Ya, seperti kita rindu lah ini. Kita rindu ingin umrah, ingin haji kan. Ini sahabat ini rindu. Maka dia nekat berangkat. Nah di perjalanan ya dia meninggal dunia. Dia meninggal dunia di perjalanan. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan faqad waqa'a sabata. Maka sungguh datang tetap ajru Allah, pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Artinya walaupun dia belum sampai ke Madinah, pahalanya sudah dapat pahala apa? Hijrah. Paham ya? Dia sudah dapat pahala hijrah. Seperti kita mau haji juga sama sebenarnya. Ya, kita mau haji meninggal di perjalanan atau haji meninggal sebelum apa? Wakaf itu di Arafah misalkan, nggak masalah. Secara hukum kita sudah dapat pahala haji. Ya, secara hukum kita sudah dapat pahala haji. Maka ini pun sama. Sahabat ini dapat juga pahala ajru Allah, dia dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Ini Allah itu Maha Ghafur, Maha mengampuni, Rahim, penyayang, pengasih bagi orang-orang yang menginginkan kebaikan. Termasuk kita yang mau berangkat ke masjid, ke sini mau ngaji, meninggal, dahsyat kali itu. Ya. Itu pahalanya luar biasa. Dia Allah mudahkan menuju jalan menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jemaah sekalian, pergi ke majelis ini itu nyaris orang-orang soleh itu nggak ada halangan. Bahkan saya lihat di beberapa tempat walaupun dia sudah setruknya didorong gitu ya, sama suaminya, didorong sama istrinya, masya Allah. Majelis ilmu, karena majelis ilmu ini adalah majelis yang membuat dia tersadar dan kehidupan itu singkat. Kalau nggak datang, mohon maaf ya, ini contoh ya, ibu-ibu coba sekali jangan coba. Misalkan sebulan nggak ngaji, itu kualitas ibadah pun mulai turun, ya kan? Coba anda rasakan. Sholat tahajud pun udah turun. Di majelis ilmu lah, terdorong kita melakukan kebaikan, terdorong berinfak, kita tahu nih infak begini pahalanya. Kalau enggak, ya Allah. Maka orang-orang yang tidak berada di majelis ilmu, diyakinkan salatnya pun ya paling asal dapat. Itu pasti itu. Kalau asal paling nanti menjelang maghrib, salat isya menjelang subuh, salat subuh menjelang zuhur.
Kalau nggak ngaji seperti itu, coba lihat orang-orang umum yang tidak berada di majelis ilmu, ya seperti itu. Salat berjamaah, malas. Salat berjamaah itu pahala yang luar biasa dari Allah dan Rasul, dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dijanjikan Nabi. Ya. Tapi kalau nggak ngaji itu tidak terpanggil keimanan. Ya. Kalau tidak ngaji, maka alhamdulillah kita berada di majelis ilmu, masya Allah. Ya, kita tersadarkan hidup ini singkat. Terus ada amalan-amalan terbaik yang kita persembahkan kepada Allah sebagai bukti keimanan kita. Wa idza darabtum, apabila kalian pergi, bepergian, ya. Safartum, kalian safar. Ya. Fil ardi, di bumi. Falaisa, maka tiada alaikum atas kalian junahun, dosa, antak suruh minas sholat, untuk mengqasar sholat. Ya. Baik ya. Antak suruh, untuk mengqasar, ya, minas sholat, bi antarudduha bi arba'i ila isnatain, dengan meringkas dari 4 menjadi 2. Paham ya? Kita kosong. Dari 3 menjadi 3, tetap 3. Jadi nggak ada 1,5. Dari 2 menjadi nggak ada juga. Yang 3 jadi 1. Ya.